Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi atas nama yayasan dan juga atas nama kami pribadi, kami menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Untuk memberangkatkan kita menjalani tahun 2025 ini, firman Tuhan akan menyapa kita, yaitu dari Injil Matius pasal 25 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti biasanya di tanggal 1 Januari seperti ini, yang kita dengarkan adalah khotbah Opuevorus HKBP. Dan hari ini juga saya akan menyampaikan khotbah dari Opuevorus HKBP yang bisa kita baca di Almanak HKBP tahun 2025. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di awal tahun ini marilah kita dari kedalaman hati mengucap syukur kepada Tuhan. Dia menghantarkan kita memasuki tahun ini bukan karena kebaikan atau kekuatan atau kecerdasan atau karena harta milik kita, tetapi sepenuhnya oleh karena kasih dan kemurahannya semata. Dan Tuhan masih punya rencana dan rancangan yang indah dalam hidup kita, sehingga kita diberi kesempatan menjalani hidup ini. Karena itu marilah kita bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sungguh menyesalkan orang-orang yang lupa dan abai dengan mengatakan, siapa yang tahu bahwa surga itu ada? Belum ada orang yang pernah ke sana, termasuk para hamba Tuhan. Kiranya tidak ada dari antara kita yang menjadi bagian dari orang-orang yang lupa dan abai itu, yang menuntun kita ke dalam dosa. Dan jika ada rekan atau saudara kita yang demikian, marilah dengan penuh kasih dan kelembutan kita mengingatkan mereka. Saudaraku, firman Tuhan yang berkata bahwa ada surga dan kehidupan kekal dan ada neraka. Sehingga jika Tuhan yang berkata, maka kita patut percaya. Matius pasal 24 dan 25 secara tegas menekankan kehidupan yang selalu berjaga-jaga dan waspada dan penuh hikmat terhadap para penyesat, sekaligus mengingatkan kita untuk beriman teguh dan bertindak berdasarkan iman. Tuhan telah mengingatkan pada murid-muridnya. Kini sedang mengingatkan kita juga, orang-orang yang dikasihinya, melalui perumpamaan ini. Perumpamaan ini tidak terpisahkan dari 2 orang lagi, yaitu yang menerima 5 talenta dan yang menerima 2 talenta. Tuhan yang disebutkan dalam perumpamaan ini adalah Tuhan.
Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus kepada mereka yang 2 orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu. Kepada keduanya, kepada mereka dikatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Lihat, Tuhan tidak menekankan seberapa besar keuntungan yang diperoleh, bukan seberapa besar pekerjaan yang kita lakukan yang menjadi titik perhatian Tuhan. Tidak. Bahkan Tuhan tidak mengatakan, bagus, pandai sekali engkau menggandakan. Atau Tuhan tidak mengatakan, bagus, banyak sekali pendapatanmu. Tuhan tidak mengatakan demikian. Tetapi intinya adalah baik dan setia. Saudara-saudaraku, hal seperti itulah yang tidak dijumpai pada orang yang menerima 1 talenta itu. Pada waktu itu, 1 talenta itu bernilai setara dengan gaji seorang pekerja selama 6.000 hari atau sama dengan gaji selama 19 tahun. Dapat dikatakan bahwa begitu banyak, meskipun hanya 1 talenta. Dibandingkan dengan yang menerima 5 talenta itu, yang menerima 1 talenta memang kelihatan seperti sedikit. Akan tetapi kita lihat bahwa Tuhan itu tidak mengatakan sedikit kepada yang menerimanya. Ia mengatakan 1 talenta, artinya 1 talenta itu saja pun sebenarnya sudah begitu banyak. Lalu mengapa berbeda dari yang satu ke yang lain diberikan Tuhan? Hal ini sangat penting kita pahami. Firman mengatakan menurut kesanggupannya. Sehingga segala talenta atau pemberian yang kita terima sangat tergantung pada pengenalan Tuhan akan diri dan kesanggupan kita. Dan Tuhan tidak pernah salah menilai kita. Saudaraku, beranjak dari firman ini, ada hal yang harus kita jauhkan dalam hidup kita. Orang yang menerima 1 talenta itu berdalih dengan cara membenarkan diri. Seperti perkataan orang Batak, horboni padang bulak majapal di balian, molosodisi roha godangdo sidalian. Jika tidak sesuai dengan keinginan, cenderung kita mencari banyak alasan atau dalih. Dan kepada hamba yang demikian, Tuhan mengatakan, hai hamba yang jahat dan malas. Sedangkan kerajinan orang yang rajin namun jahat tidak berharga. Bagaimana lagi jika kemalasan berpadu dengan kejahatan? Bila kepada orang yang rajin tetapi jahat itu Tuhan Yesus mengatakan tidak berharga, bagaimana lagi jika kemalasan itu berpadu dengan kejahatan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan mengandalkan kasih Tuhan, kita hendak menjauh dari hati yang jahat dan penuh kemalasan. Kiranya Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang berhati benar dan dipercaya. Mungkin kita akan mengatakan, saya tidak mampu, saya masih di dunia, saya masih hidup di dalam daging, saya bukan malaikat. Itu kata orang sebagai jalan untuk membela diri. Tetapi kepada kita hendak dijelaskan hari ini, bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada kita manusia, bukan kepada malaikat. Kepada kita yang masih berada di dunia ini, bukan yang di sorga. Sekiranya terkadang atau bahkan sedang ditemukan Tuhan bahwa kita sekarang dalam keadaan hamba yang jahat dan malas, patutlah kita di dalam kerendahan hati menyesali diri. Di hadapan Tuhan yang murah hati, yang selalu bersama kita hingga saat ini, biarlah melalui hati yang sungguh-sungguh kita menyanyikan seperti syair dalam buku NDHKBP yang mengatakan,
Usol soli dorohaku nagok dosai toktong. Ai godang ari-ariku nahubahen abolong. Aku menyesal ya Tuhan atas semua dosaku. Banyak waktuku terbuang karena kelalaianku. Tetapi saudaraku, biarlah semangat yang baru untuk memanfaatkan waktu yang dianugerahkan Tuhan dan memanfaatkan semua karunia yang diberikannya dapat menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang baik dan setia. Oleh karena itu saudaraku, mari kita tenangkan dulu hati kita sejenak. Pikiran kita jangan dulu terpecah kepada hal-hal lain. Karena ada yang begitu penting yang akan ditanamkan firman ini ke dalam hati kita sekarang. Yang pertama, ingatlah, kita sungguh-sungguh dikenal Tuhan. Semuanya kita, pribadi lepas pribadi, sungguh-sungguh dikenal Tuhan. Yang kedua, hidup kita adalah dari Tuhan. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang baik yang ada pada kita itu pun bersumber dari Tuhan. Dan yang keempat, kekuatan menjalani hidup dan melakukan yang dapat kita lakukan itu semuanya adalah dari Tuhan. Yang berikut, dan waktu yang diberikan, yang dikaruniakan kepada kita juga datangnya dari Tuhan. Tuhan memberikannya begitu sempurna kepada kita. Karena itu dengan penuh kesungguhan, marilah kita renungkan di awal tahun ini, serta mari kita segarkan ulang sepanjang tahun ini yang Tuhan izinkan kita jalani. Bila kita sungguh-sungguh mengakui dan mengimani bahwa Tuhan menganugerahi kita dengan segala yang baik, kiranya sambutan kita mewujud sedikitnya dalam 4 hal yang berikut ini. Pertama, sukacita yang sejati. Sukacita sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Kadar sukacita kita di dalam Tuhan menentukan seluruh gerak hidup kita. Kita berusaha menjaga agar tidak ada yang mengambil sukacita kita di zaman sekarang ini. Salah satunya dengan apa yang disebut brain rot, pembusukan otak. Fenomena ini bukan hendak mengatakan otak kita yang busuk ataupun membusuk. Bukan. Tetapi mencerminkan rusaknya hati dan pikiran karena terlampau banyak menghabiskan waktu seperti membaca media sosial yang tidak berguna dan menambah beban hidup dan menyusahkan pikiran, menyusahkan hati sehingga kita menjadi kacau dan dongkol yang menimbulkan sakit hati, marah dan semua yang berkaitan dengan itu. Sementara di dalam hidup kita hendaklah selalu di dalam sukacita dan penuh kedamaian. Yang kedua, puji-pujian kepada Tuhan. Kita tidak mungkin memuji diri ataupun mengambil kemuliaan untuk diri kita sendiri. Kita begitu mempercayai bahwa hanya karena kasih setia Tuhanlah seluruh hidup dan segala yang ada pada kita ini. Orang yang berbahagia adalah orang yang memuji Tuhan. Dan yang ketiga, hati yang berserah. Menerima diri sendiri dan apa yang ada pada kita dalam hati yang damai. Tidak sempat cemburu dengan yang lain. Malah kita harus bersuka cita ketika ada orang lain yang mendapat berkat. Jangan mau terjebak dengan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kesengsaraan selalu melingkupi seseorang bila selalu membandingkan dirinya dengan orang lain.
Banyak orang yang tidak bersuka cita dalam hidupnya bukan karena dia kekurangan, melainkan karena banyak melihat yang ada pada temannya dan yang selalu berkeinginan agar menjadi seperti orang lain. Dan yang keempat, hati kita terdorong untuk melakukan segala sesuatu yang baik, mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, yang bersumber dari pengenalan yang dalam akan Tuhan dengan segala perbuatannya. Setiap perbuatan yang didorong oleh iman, buah dari penata layanan yang benar yang diberikan oleh Tuhan, kita lakukan berdasarkan pada prinsip antara aku dengan Tuhan, persekutuanku dengan Tuhan, bukan agar dilihat atau dipuji oleh orang. Bila kita menolong orang yang berkekurangan atau yang sedang dalam pergumulan, hal itu juga termasuk memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang baik dan setia. Saudara-saudaraku, selama kita hidup, ada berbagai hal yang dapat kita lakukan. Hanya dengan kesediaan mendengarkan keluh kesah teman kita saja, itu dapat dikatakan sebagai bentuk persembahan yang berarti. Meskipun tidak ada yang dapat kita berikan, tetapi mendoakan dan menguatkan dengan kata-kata yang sejuk saja yang dapat meneguhkan iman, itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Kesediaan kita menjadi hamba yang baik dan setia kiranya menjadi pemantik semangat transformasi yang menjadi orientasi pelayanan HKBP di tahun 2025 ini dan di tahun-tahun selanjutnya. Kita terbuka untuk dibaharui oleh Tuhan ke arah yang lebih baik. Dan satu di antaranya adalah kesediaan kita dipakai oleh Tuhan untuk hadir sebagai bahagian dari solusi terhadap masalah, bukan memperparah, apalagi bukan menjadi sumber masalah di dunia ini. Misalnya, para pakar berkesimpulan bahwa dari 10 ancaman global, perubahan iklim adalah di urutan pertama. Pemanasan global dan kerusakan alam ciptaan Tuhan, masalah itu persis berada di depan mata kita. Untuk itu saudaraku, marilah kita menjadi alat di tangan Tuhan, merawat alam ciptaan Tuhan ini. Tentu kita sangat berbahagia, karena HKBP ini amat besar dijadikan Tuhan, yang mana saat ini memiliki warga jemaat sekitar 6,5 juta jiwa. Bila masing-masing kita menjadi orang yang baik dan setia, saudaraku, dampaknya tidak hanya di Indonesia, melainkan dampaknya bisa untuk seluruh dunia. Seluruh dunia dapat merasakan kebaikan Tuhan yang disediakan Tuhan melalui diri kita sebagai cerminan dari orang yang baik dan setia itu. Tuhan bersinar melalui gerejanya HKBP, melalui warga jemaat, dan melalui pelayan-pelayannya. Akhirnya saudaraku, inilah yang patut kita hidupi di waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Pertama, kita benar-benar mengenal dan mengimani Tuhan dengan segala karunia dan segala perbuatannya. Yang kedua, kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bersukacita di dalam Tuhan, memuji namanya, dan dengan penuh semangat yang berkobar-kobar menjalani hidup ini. Yang keempat, bekerja dan melayani sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan mengandalkan Tuhan. Inilah tanggung jawab kita. Sedangkan buahnya ada dalam ketetapan Tuhan. Dan setiap yang bersumber dari Tuhan
pasti memberikan damai dan sukacita di dalam hidup kita di bumi ini dan di bumi yang baru yang akan datang. Amin. Pia Raja Tarutung 1 Januari 2025, Eforus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Karena hanya oleh kasih karunia-Mu saja kami bisa tiba di awal tahun 2025 ini. Dan firman-Mu telah memberangkatkan kami hari ini di hari pertama tahun ini. Kami memohon ya Tuhan, berikan kami semuanya Roh Kudus-Mu, agar sepanjang tahun ini kami mau menjadi hamba-hamba yang baik dan hamba-hamba yang setia, yang mau melakukan tugas-tugas kami dalam segala bidang kehidupan kami, seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Sehingga kami mau ditransformasi oleh Roh Kudus-Mu, dan kami mampu melakukan transformasi di segala bidang dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP. Sehingga di tahun 2025 dan ke tahun-tahun berikutnya, gereja-Mu HKBP benar-benar mengalami transformasi dalam segala hal. Dengan demikian, iman jemaat-Mu semakin bertumbuh dan dewasa, dan pelayanan semakin berkembang, terutama penginjilan semakin meluas. Terima kasih Tuhan. Sertai kami sepanjang tahun ini, karena hanya penyertaan-Mu lah yang kami andalkan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Tuhanlah pembimbing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.